Assalamualaikum. Nama saya Irma Cahyani, saya mamanya Sahna. Oke, untuk YouTube channel kali ini saya mau bercerita pengalaman saya bagaimana bisa sembuh dari COVID-19. Simak ya teman-teman. Oke, jadi pada tanggal 31 kemarin saya sempat mengalami masa karantina atau isolasi di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tangerang. Tepatnya bulan kemarin di bulan Oktober, kami sekeluarga mendapat musibah, yaitu terkenanya virus corona. Bisa dibilang ini klaster keluarga sih, karena yang terkena virus corona itu saya sendiri, papa saya, dan suami saya. Oke, bagaimana ceritanya? Jadi awalnya begini. Pada awalnya 3 minggu sebelum saya masuk rumah sakit dirawat, jadi papa saya itu mengalami yang namanya sakit. Sakitnya seperti gejala-gejala sakit pada umumnya, yaitu demam, batuk, badan linu-linu. Nah, selama 3 minggu ini papaku itu berobatnya hanya di klinik-klinik saja, tetapi tidak ada perubahan. Nah, 3 hari menjelang papaku dirawat, aku mengalami gejala-gejala seperti yang papaku alami, cuma tidak ada batuk nih ya. Jadi gejalanya tuh aku ngerasa badan tuh linu-linu sekali. Udah gitu demam. Hanya itu tuh 2 saja yang aku rasakan. Nah, pikir aku ya mungkin ya meriang seperti biasa lah ya. Atau mikirnya tuh aku mungkin lagi kecapean kali gitu. Ya udah aku berusaha istirahat tuh. Istirahat yang cukup mungkin sama minum obat. Besok juga udah mendingan. Aku bawa istirahat tuh siang harinya. Ternyata pas malam malah tambah parah badan, kerasa gak enak. Akhirnya malam-malam aku minta suamiku ambilin minyak penghangat tubuh gitu ya. Tolong dong ayah ambilkan. Ketika diambilkan, aku biasa kan cium dulu tuh. Pas aku cium, kok gak bau. Nah, aku mulai panik kan. Kok gak bau ya? Nah, sedangkan akhir-akhir ini kan isu-isu yang terbaru, gejala COVID-19 itu hilangnya indera penciuman. Nah, udah kan, aku panik. Akhirnya aku telepon kakak aku tuh, salah satu kakak aku kan punya 2 kakak. Kakak aku yang kedua ini kan kerjanya di bidang kesehatan. Aku biasa panggil dia teteh kan. Aku coba telepon dia. Ketika aku telepon, teh, kenapa ya? Kok aku nggak bisa nyium gitu kan? Memang udah 2 hari belakangan ini badanku juga nggak enak. Nah, kakak aku tuh langsung jawab, masa sih gitu kan ya? Iya, terus papa juga dari kemarin sakitnya malah kambuh lagi. Aku ngomong kayak gitu kan, sambil aku ceritain. Udah gitu aku langsung menangin kan. Udah positive thinking, nggak kenapa-napa. Sekarang yang gejala kamu rasakan apa? Ya aku ceritain dong, badan aku ya demam. Udah gitu badan terasa linu-linu, sama nggak bisa nyium. Oh gitu. Ya udah, sekarang positive thinking, kamu istirahat yang cukup, minum obat, nggak usah dipikirin, besok juga udah enakan pastinya, katanya gitu. Ya udah tuh, aku berusaha positive thinking kan. Udah gitu, esokan harinya ternyata kakak aku tuh yang ditelepon tadi kan rumahnya kan di daerah Serpong kan. Dia udah datang pagi-pagi, mungkin dia kepikiran kali ya, mungkin mikirin akunya juga gejalanya seperti itu, papa juga nggak sembuh-sembuh kan. Akhirnya dia datang tuh pagi-pagi. Kebetulan papa aku kan kamarnya paling belakang. Dia langsung nyamperin papa aku kan. Ketika nyamperin, dilihatlah kondisinya. Ternyata papa memang jatuhnya lebih parah dibanding yang sebelumnya dia lihat. Udah pucat, udah lemes, batuknya juga makin jadi gitu lah ya. Aku belum sempet juga bilang sama orang tua aku kalau aku tuh udah gak bisa nyium kan. Akhirnya aku ke belakang aku bilang ke orang tua aku, "Mah, Pa, aku itu udah gak bisa nyium. Udah, sekarang bagaimana kalau kita bawa papa ke rumah sakit, kita cek papa itu sebenarnya sakit apa, karena kan kita khawatir nih, papa itu kan termasuk komorbid." Oh iya, sebelumnya aku kasih tahu, aku sama papaku itu termasuk kategori komorbid. Kenapa? Papa aku itu punya jantung dan sudah sempat pakai ring juga. Nah, sedangkan aku ini odapus, orang dengan lupus. Nah, jadi kita tuh berdua termasuk kategori orang yang rentan sekali bisa terpapar virus corona. Nah, akhirnya
setelah diskusi yang lumayan lama sih ya, karena orang tua aku ini sebenarnya gini loh, kita nggak tahu sebenarnya virus corona ini sebenarnya dari mana awal mulanya, kita terpapar dari manapun kita nggak tahu. Yang jelas mungkin kesalahan dari kita sendiri ya. Jadi orang tua aku ini kedua-duanya adalah termasuk orang tua yang aktif dalam pengajian. Nah, apalagi papa aku tuh biasanya kalau sholat itu pasti jamaah gitu kan di musola. Nah, namanya orang tua kan suka lupa ya. Kadang kalau keluar pun mereka suka lupa pakai masker. Kita sih ngingetin, cuma kan kadang ya wajar aja lah, namanya orang tua lah ya, kadang suka lupa. Pulang pun kadang nggak cuci tangan. Nah, sedangkan aku termasuk orang yang bener-bener begitu banget lah ya istilahnya. Kalau pergi pun aku selalu pakai masker, hand sanitizer selalu siap sedia gitu kan. Pulang dari manapun aku selalu ganti, langsung mandi. Nah, mereka ini terkadang menurut aku tuh termasuk tipe kalau orang yang mungkin mereka tuh masih ragu akan adanya corona. Nah, akhirnya entah dari mana lah ya, kita nggak tahu, wallahu alam. Akhirnya ya ini kejadian sendiri nih di keluarga aku. Nah, akhirnya kita diskusi rembukan bagaimana nih Pak, biar kita tahu Papa tuh sebenarnya sakit apa. Jadinya si kakak aku ini, si teteh ini ngusulin, ayo kita berobat ke rumah sakit, karena kondisi Papa ini bukan lagi berobatnya ke klinik, tapi harus ke rumah sakit. Akhirnya ya namanya orang tua aku kan mikirnya, ngapain sih ke rumah sakit, yang ada kalau udah ke rumah sakit pasti dibilangnya corona gitu. Aku ngomong lagi, aku langsung nyautin, ya kalau emang corona ya pasti corona lah dibilangnya, tapi kalau nggak corona ya pasti juga nggak dibilang corona gitu loh. Ya udah, akhirnya kita sepakat dan orang tua aku juga ngedenger kalau keluhan aku juga udah mulai aneh kan, nggak bisa nyium, ya udah yuk kita berobat bareng-bareng gitu kan ya. Akhirnya Papa dibawa ke rumah sakit, ke salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Tangerang ya, salah satu rumah sakit yang dekat sekitar rumah kita lah ya. Dibawa, sesampainya di sana Papa langsung dibawa ke ruangan UGD karena kondisinya kan sudah termasuk yang lumayan cukup parah lah. Sesampainya di sana sama dokter jaga langsung dicek uji klinis semua, karena ada riwayat jantung, langsung rekam jantung, dicek juga tensinya, dicek juga suhunya, dicek juga kadar oksigennya. Dan SOP sekarang kan kalau udah ke rumah sakit kan pasti dirapid kan, langsung dirapid juga. Habis itu sama di ronsen juga tuh. Nah, hasil itu kan bisa langsung ketahuan di hari itu juga. Setelah nunggu beberapa jam, sekitar 2 jaman, dokter jaganya nyamperin lagi tuh ke kita, ngasih tahu hasil dari uji klinis si Papa. Dokternya menjelaskan gini, ibu untuk hasil rapidnya unreaktif katanya, tapi dari hasil ronsennya di paru-paru bapak ini sudah ada sedikit kabut, Nah, dan dari gejala-gejala yang bapak alami, gejala ini menjurus ke arah COVID-19. Nah, menurut saya, kata dokternya gitu kan ya, seharusnya Bapak harusnya di swab biar ketahuan kalau Bapak ini COVID atau tidak. Nah, untuk uji swab ini hasilnya bisa keluarnya paling cepat itu 3 hari. Nah, akhirnya kita berembuk lagi, bagaimana nih Pak? Papa maunya gimana? Ternyata Papa mungkin karena memang badannya udah kerasa nggak enak kali ya, udahlah, gimana baiknya aja. Ya udah, akhirnya kita ambil jalan cepat. Papa diuji swab hari itu dan dokter bilang kalau diuji swab, nah disarankan Papa dirawat, tapi dirawatnya di ruang isolasi karena menjurus ke arah COVID-19. Jadi untuk sementara Papa dirawatnya itu tidak boleh kontak lah dengan orang lain. Oke, akhirnya disetujui. Akhirnya Papa dirawat. Oke, setelah Papa di swab atau di PCR, akhirnya Papa dirawat di ruang isolasi. Selama nunggu 2 atau 3 hari, akhirnya Papa dirawat, kita pulang lagi ke rumah. Di rumah pun sebenarnya karena gejala aku juga udah menjurus ke sana, aku sudah isolasi mandiri tuh di kamar belakang, di kamar Papa kan. Jadi aku udah gak gabung lagi sama Sahna dan suamiku. Aku
aku di kamar belakang dan kakakku ngomong tuh ke aku di saat kita nunggu hasil papa keluar. Kakakku bilang, jadi nanti kalau misalkan hasil papa sudah keluar, mau itu negatif ataupun positif, kamu juga harus tetap di swab karena gejala-gejala kamu itu menjurus ke arah sana, ke arah COVID. Terus aku mengiyakan, oke. Ternyata pas harinya ditunggu-tunggu papa udah keluar itu hasil swabnya, papa beneran positif. Ya udah, hari itu juga aku langsung swab ke rumah sakit. Dan 3 hari kemudian hasil aku pun keluar, ternyata aku juga positif. Jar lah, kaget juga kan. Kok bisa? Sebenarnya sih kalau dengar papa udah positif, pasti aku mikirnya ya udah pasti aku juga positif. Apalagi gejala aku udah mirip banget kayak COVID kan. Jadi aku juga nggak terlalu kaget sih sebenarnya. Udah, akhirnya setelah hasilnya sudah keluar positif, sorenya aku langsung diajak sama kakakku ke rumah sakit juga. Karena gini loh teman-teman, selama kita nunggu hasil papa pun, aku di rumah memang gejala aku udah mulai agak-agak lumayan parah sih ya. Aku udah mulai batuk-batuk, napas aku juga udah mulai nggak enak lah, istilahnya udah keganggu. Ya udah, akhirnya kakak aku tuh mikirnya ya udah Ir, mendingan kamu ikut dirawat juga sama papa, karena di rumah juga rentan kan bisa nularin yang lain. Dan gitu si Sahna juga kerjanya ngintilin aku terus, walaupun aku diisolasi di belakang, tapi dia selalu ngeliatin aku lewat pintu pasti dibuka. Nah, pikir kakakku ya udahlah sekalian aja dirawat, tapi ya harus uji klinis dulu kan, karena kalau misalkan kita mau dirawat pun kita harus uji klinis dulu. Nah, ketika sampai rumah sakit sore hari ya, saya sore hari ke sana. Ketika sampai rumah sakit, nah uji klinis sebenarnya sih aku sih ngerasa badan aku sih fine aja gitu kan, biasa aja, cuma ya bedanya batuk-batuk gitu kan. Udah uji klinis semua bagus sih, cuma yang jeleknya di aku itu aku batuk aku tuh aktif banget. Jadi tuh hampir tiap menit pasti, tiap 5 menit tuh pasti aku batuk, karena nggak enak banget kan tenggorokan. Tensi bagus, kadar oksigen bagus, suhu juga nggak demam, cuma batuknya yang itu yang membuat aku harus dirawat, sama aku juga komorbid karena aku lupus. Jadi dokter menyarankan untuk aku dirawat juga seperti papaku, karena aku juga termasuk ya bohong lah kalau dianggap kalau nggak takut gitu kan dirawat nanti gimana. Nah pas lagi mau dirawat langsung diinfus kan tuh, aku udah request langsung ke perawatnya, bisa nggak kalau misalkan aku tuh dirawatnya satu ruangan sama papaku. Emang papanya di sini, kata dia gitu. Iya, papaku di sini juga. Oh, jadi papa kamu dulu ya yang positif. Iya. Oh gitu, ya udah nanti dibilangin deh biar bisa satu ruangan. Biasanya sih kalau satu keluarga biasanya dibolehkan, kata gitu. Ya udah kan, akhirnya itu dari sore tuh jam 5 datang, jam 7 baru uji klinis, jam 10 baru masuk ke kamar, baru dapat kamar kan. Akhirnya ketemu sama papa di jam 11:30, papa baru masuk ke kamar aku. Jadinya kita satu ruangan. Oke. Terus ya gitulah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kok bisa masuk juga, ternyata Iro positif, ya gitu deh. Ya untungnya sih satu kamar sama papa, jadi setidaknya kita bisa ngobrol. Oke, selama dirawat di sana ya rasanya sedih banget lah ya, nggak bisa ketemu sama keluarga. Ya sebenarnya sih yang paling sedih banget tuh nggak bisa ketemu sama anak, nggak bisa ketemu Sahna. Setiap hari tuh pasti nelpon, tiap 2 jam pasti nelpon dia, kakak lagi apa. Nah jadi anakku ini jadi kan kita kan karena papa aku itu kan positif, jadi kita ngajuin ke puskesmas untuk swab seluruh keluarga. Nah karena pas hari H itu semua pada ngumpul, kakakku kan ada 2. Yang satu yang aku bilang kesehatan itu rumahnya di Serpong. Nah yang kakakku yang pertama itu tinggalnya di Citra. Nah ketika papa mau dirawat itu kita semua lagi pada ngumpul. Nah akhirnya kita ngajuin semua di swab, karena ngeri kan, karena kita kontak semua sama papa. Akhirnya di swab, ternyata hasilnya ya alhamdulillah sih, Sahna, mama sama kakakku yang bidang kesehatan itu nggak negatif. Nah yang positif itu aku, papa sama suamiku. Nah akhirnya aku nyaranin si Sahna ini ikut sama
kakakku yang di Serpong, yang di bidang kesehatan itu, untuk tinggal sementara. Jadi aku titipin dia sama nitipin Sahna sama dia. Ya udah, terus selama di rumah sakit ya dijalanin aja ya, walaupun ya sebenarnya sih yang paling ngerasa sakitnya banget tuh dari infusan. Subhanallah sakitnya bukan main. Infusan itu aku sampai 4 kali ganti, dari tangan kiri pindah ke tangan kanan, pindah lagi ke tangan kiri, pindah lagi ke tangan kanan, sampai bengkak tuh, beneran sakitnya luar biasa ya Allah. Entah kenapa kali, nggak tahu, pokoknya bengkak mulu. Sampai akhirnya tuh di 3 hari sebelum aku pulang, aku request sama perawatnya, beneran itu udah nggak tahan lagi ya, tangan udah sakitnya bukan main. Aku bilang, bisa nggak kalau aku nggak diinfus, sampai aku ngomong kayak gitu, soalnya tangan aku udah sakit banget, nggak kuat. Akhirnya dia ngomong ke dokter, akhirnya di ACC tuh, seneng banget. Akhirnya aku udah nggak diinfus lagi, dan dia bilang, oh ya nggak apa-apa Bu, bisa kok minum obat oral, katanya diganti sama obat oral. Akhirnya udah mulai minum obat aja, nggak pakai infusan lagi. Oke, selama dirawat aku tuh dapat swab test itu di tanggal 8 dan 9. Ternyata di tanggal 10 keluar hasilnya masih positif. Jadi di rumah sakit itu punya peraturan minimal 14 hari itu masa isolasi. Nah, ketika selama 14 hari, sebelum 14 hari itu biasanya ada jadwal swab. Nah, nanti swabnya hasilnya bagaimana. Kalau misalkan hasil swabnya ada yang sudah negatif, nah biasanya boleh dipulangkan walaupun belum 14 hari. Tetapi kalau misalkan sudah 14 hari masih hasilnya positif, bisa dijadwalin lagi. Lihat juga dari uji klinis dari si sang pasiennya. Kalau misalkan uji klinisnya baik, walaupun hasilnya masih positif, biasanya boleh dipulangkan. Kenapa demikian? Karena menurut dari aturan WHO yang baru tentang pencegahan COVID-19, jadi ketika hasil uji klinis si pasien itu sudah bagus, tapi hasilnya lebih dari 14 hari dia masih menunjukkan hasilnya positif, bisa lanjut isolasi mandiri di rumah gitu ya, karena tingkat penularannya pun itu sudah mulai sedikit, jadi menularkannya itu sedikit, walaupun gitu ya hasilnya masih positif. Nah, akhirnya aku dijadwalin lagi tuh, dikasih jadwal lagi untuk swab di tanggal 17. Di tanggal 17 itu aku di swab dan uji klinis semua, aku di ronsen juga, di rapid juga. Akhirnya di waktu siang aku dapat kabar aku boleh pulang. Senangnya bukan main itu. Aku boleh pulang, berarti itu aku di hari ke-18 baru dibolehin pulang. Hasil swab belum keluar, di 3 hari berikutnya nanti keluarnya. Aku dibolehin pulang hari itu juga. Akhirnya ya alhamdulillah aku bisa pulang ke rumah, walaupun lanjut isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Dokter menyarankan demikian. Oke, ternyata di tanggal 21 kita dapat kabar dari pihak rumah sakit, hasilnya ternyata aku sudah negatif, alhamdulillah. Papa pun juga sama, di tanggal 21 keluar, papa juga sudah negatif. Terus selama di sana sebenarnya pas lagi masa karantina atau isolasi di rumah sakit itu, kita di sana tuh sebenarnya ada treatment mereka itu adalah ngasih makan makanan yang bergizi, sudah pasti ya, 4 sehat 5 sempurna itu pasti dikasih obat, dikasih antivirus, banyak banget, sama dikasih vitaminnya banyak banget. Jadi mereka kasih semua asupan itu untuk biar imun kita tuh kuat gitu, jadi si COVID-nya itu biar cepat pergi gitu lah, biar kita hasilnya cepat negatif. Bayangin aja, pagi-pagi itu aku udah dikasih infusan yang vitamin C, udah diinfus, kasih lagi tuh infusan yang khusus vitamin C, udah gitu dikasih lagi obat suntikan ke infusan aku itu anti radang, obat lambung, belum obat oralnya itu minimal, aku tuh selama di sana minimal dikasih obat tuh sedikit 6 biji. Pas pertama kali aku masuk itu bisa minum itu sampai 13 biji, ingat banget aku. Antivirusnya aku langsung kasih 4 atau 5 biji, selebihnya tuh obat nggak tahu apalah ya, kayaknya vitamin yang dikasih sama pihak rumah sakit. Subhanallah, itu mah
kita ikhtiar, semoga kita sembuh, dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan untuk keluarga kami kembali. Papa sembuh, aku sembuh, dan suami juga sembuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul semua lagi. Oke, banyak yang nanya, Ir, gimana sih rasanya di isolasi? Serem gak? Gak ada serem-seremnya sama sekali. Sebenarnya itu sesuai dengan mindsetnya masing-masing sih ya. Kalau aku sih ngerasanya di sana memang aku diisolasi untuk ditreatment biar sembuh kembali. Nah jadi aku nggak mikirnya tuh yang aneh-aneh, dijauhin apa gimana gitu kan. Memang di sana dirawat, diobatin biar sembuh ya. Jadinya aku nggak ngerasa takut, ya biasa aja. Cuma yang ngerasa nggak enaknya itu nggak bisa ketemu sama keluarga gitu. Itu doang sih. Oke teman-teman, itu pengalaman cerita dariku tentang pengalamanku bagaimana bisa terpapar virus corona, pengalamanku selama di rumah sakit, dan juga bagaimana bisa sembuh dari COVID-19. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Ambil pembelajarannya, buang jauh-jauh yang negatif-negatifnya. Dan intinya satu, aku mau ngasih pesan, kalau kalian memang sayang dengan keluarga kalian harus sayangin diri kalian terlebih dahulu. Jangan malu-malu pakai masker. Kayaknya tuh saya sering banget ketemu sama orang, ngapain sih pakai masker, lebay. Gak usah pikirin orang-orangnya seperti itu, karena kita sayang dengan keluarga kita harus sayangin diri kita sendiri. Oke? Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Setidaknya kalau misalkan memang kita sulit menemukan air, kita harus siap sedia yang namanya hand sanitizer. Oke, ingat betul-betul ya, sayangi diri kalian. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.